Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Rabu 23 September 2020, peringatan wajib Santo Padre Pio dari Pietrelcina, Imam. Pekan biasa ke-25 dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pagi ini, kita akan mendengarkan renungan dari Pastor Cornelius Kulikeban MSC dengan tema Diutus dengan Kuasa dan Tenaga Yesus dari Lukas bab 9 ayat 1-6. Saudara-saudari terkasih, seorang pastor hanya bisa diutus untuk menjadi seorang pewarta jika sudah melewati jenjang pendidikan yang tidak singkat. Tahap demi tahap harus dilewatinya. Betapapun kepandaiannya sangat luar biasa. Tidak ada istilah lompat kelas atau apapun namanya karena kepandaiannya. Setelah menyelesaikan semua tahap itu, barulah dia ditabiskan dan diutus ke tengah-tengah umat untuk menjadi seorang pewarta. Ditabiskan berarti dikhususkan dan dikuduskan untuk menjadi pewarta sabda Allah, meskipun dia sendiri adalah orang berdosa. Hari ini kita mendengar Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Mereka diberinya tenaga dan kuasa agar mampu menguasai setan dan menyembuhkan segala macam penyakit dan memberitakan kerajaan Allah. Dalam Lukas bab 9 ayat 1-2. Namun ada syaratnya, yakni tidak membawa apa-apa. Dalam Lukas bab 9 ayat 3. Artinya, para rasul dalam menjalankan perutusan itu hanya mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menyelenggarakan segala sesuatu bagi mereka, termasuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Mereka dilarang untuk mendapatkan sesuatu dari pekerjaannya itu, apalagi memasang standar biaya pelayanannya. Jika ada seorang pastor yang melakukan hal itu, dia bukan seorang pastor, tetapi seorang motivator atau seorang narator ulung yang hidup dari menjual suara dan motivasi-motivasi yang diberikannya. Sebuah perutusan dengan mengharapkan imbalan adalah sebuah penyimpangan dari nilai dasar panggilan hidup seorang pastor. Karena jika seorang pastor meminta imbalan, maka dia tidak menjalankan kuasa pewartaan dari Yesus, tetapi dari dirinya sendiri. Bercermin pada Sang Sabda yang mengutus para murid untuk memanfaatkan sabda Allah dan menyembuhkan orang sakit sambil berkata, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju." Dalam Lukas bab 9 ayat 3. Saudara terkasih, saat kita meminta imbalan karena sebuah kebaikan, kita telah mengingkari nilai dasar panggilan kita, yakni menjadi perpanjang tangan kasih Yesus. Salam Cornovum, hati baru. Marilah kita berdoa dan mohon berkat dari Tuhan lewat pastor. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus para rasul dengan memberi kuasa dan tenaga untuk menyembuhkan orang-orang sakit, menaklukkan setan, dan mewartakan tentang kerajaan Allah. Anugerahkanlah juga kepada kami kuasa dan tenaga-Mu, agar kami mampu menyalurkan rahmat-Mu itu bagi banyak orang. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian dalam hidup kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil dan memilih hamba-Mu Matius untuk menjadi rasul-Mu, meskipun dia dinilai sebagai orang berdosa. Kami mohon semoga Engkau memanggil dan memilih kaum muda kami untuk menjadi pelayan cinta-Mu. Ubahlah cara pandang kami terhadap sesama, agar kami tidak lagi menghakimi, melainkan mencintai. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dalam usaha menanggapi panggilan Tuhan senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.